mencium istri atau bermesraan dengannya tanpa ada hubungan suami istri persetubuhan, ya, tidak ada masalah. Cuman ini kita lihat dari Aisyah, dia berkata Nabi mencium istri beliau dan mencumbuinya padahal beliau sedang berpuasa. Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya. Kemudian dalam riwayat lain Aisyah mengatakan Rasulullah menciumku padahal pada saat itu beliau dan aku sedang berpuasa. Nah, ini jemaah sekalian, kalau kita lihat di sini ibu-ibu ya, Rasulullah SAW memang mencium istrinya pada bulan Ramadan. Cuman di situ ada penjelasannya dari Aisyah bahwasanya Nabi paling mampu mengendalikan hawa nafsunya. Ada dua sahabat pernah suatu ketika, pertama sahabat ini orangnya sudah tua ibu ya, umurnya sudah tua. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya di bulan Ramadan saya mencium istriku, apakah batal puasaku ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak batal. Kata Nabi, itu perumpama engkau berkumur-kumur di bulan Ramadan. Berkumur-kumur di bulan Ramadan, apakah berdampak terhadap puasa? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga kau mencium istrimu tidak masalah. Tapi kemudian tak lama setelah itu datang pemuda tapinya masih muda, bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya saya mencium istriku dalam Ramadan, bagaimana hukumnya Rasulullah? Batal tak puasa saya? Batal, kata Nabi. Nah, tengok perbedaannya jawaban Nabi ini. Satu dengan yang lain kan beda. Maka di sini hukumnya itu tergantung pada situasi orang tersebut. Kadang Nabi itu berfatwa gitu tuh Bu. Kadang orang beda, yang satunya beda karena situasinya orangnya seperti apa. Ya. Nah, kalau ini udah tua ya enggak masalah, ya kan? Tapi kadang tua pun dia tua keladi kata orang itu kan. Makin tua makin jadi katanya kan. Tapi insya Allah kalau yang penting dia mampu. Tapi kalau yang muda ini lebih dihindari untuk seperti itu ya. Sebab apa? Hukumannya itu besar sekali. Hukumannya, maksudnya hukumannya itu kafarahnya. Dia harus pertama, kalau seandainya dia keterusan seperti itu hubungan suami istri berlanjut, maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ngeri tak? 1 hari tak mampu dia, apalagi 2 bulan. Kemudian kalau dia tak mampu, dia harus memerdekakan hamba sahaya. Kita mau nyari mana hamba saya, ibu? Tak ada di Pontianak hamba saya kan. Budak Pontianak banyak gitu kan. Budak-budak Pontianak banyak, hamba budak yang sebenarnya tak ada gitu kan. Ketiga, dia harus memberikan makanan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ya, ini kalau dia seperti itu pilihannya. Ini pernah satu riwayat itu ada salah seorang sahabat yang terjadi seperti ini ibu. Ternyata sahabat pun gitu kan. Bukannya ternyata sahabat itu semuanya lurus ya. Ada ibu-ibu. Ada sahabat pun mencuri. Ada gak sahabat mencuri ibu? Itu sahabat Nabi. Yang di situ ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang berzina pun ada. Ya berzina dia bu. Ya kan? Pernah ceritanya adalah yang lain ya. Ketika sahabat tersebut, ya Rasulullah saya berzina ya Rasulullah. Rasulullah diam. Kemudian sahabat ini ngomong, ya Rasulullah saya telah berzina. Rasulullah tak mau dia nengok. Dan di sini orang itu, ya Rasulullah saya berzina. Gini ya Rasulullah ya kan. Berpaling Rasulullah itu. Kemudian ya Rasulullah saya sudah berzina ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, coba kecium mulut dia nih. Mungkin dia ada pengaruh alkohol atau apa. Cium mulut, tak ada ya Rasulullah. Tak ada pengaruh alkohol. Waras ya orang. Ngomongnya tak ada ngacau gitu kan. Waras. Artinya maksud Rasulullah itu apa? Konsekuensi zina itu besar. Hukumannya dia harus dirajam. Dikalikan lubang ibu, ditanam, sisa kepalanya muncul. Nah, kalau dia ini sudah menikah, artinya dia selingkuh. Sudah menikah. Iya Bu ya? Dia ini selingkuh, kemudian ditanam hidup-hidup, sisa kepalanya. Kemudian dirajam ramai-ramai, pakai batu. Sampai mati.
Ya kan? Kira-kira kalau seperti ini hukumannya depan jamaah seperti ini, ada tak mau melakukan seperti itu? Perselingkuhan ada tak? Tak ada kan? Ngeri. Apa yang sampai mati? Nah, maka Rasulullah ini tak mau dia seperti itu, orang ini berlaku. Maksudnya Rasulullah itu, kalau kau berdosa tak usah nak ngaku-ngaku depan orang. Kalau kau berdosa, minta ampunlah kamu langsung kepada Allah. Saya ini bukan tempat orang yang mengampunkan orang, bukan. Kalau Allah tuh sudah menutup dosa kau, ulah ditutup rapat-rapat, tak usah kau umbar-umbar dosa. Sebab ada orang tuh sekarang kalau ketemu kawan duduk saya tuh, main perempuan berapa orang dah perempuan saya ini kan, mabuk itu pernah ada saya, itu kan dosa. Tapi diungkapkan, padahal Allah tuh sudah menutup dosa. Orang seperti itulah yang tak akan diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah ditutup rapat, tapi dia mengeluarkan memperlebar dosa. Nah, begitu juga Nabi ini tak mau sebenarnya orang tersebut ceritakan dosanya. Kalau kau mau minta ampun, bersihkan dosamu, ya sholat, puasa, berdoa kepada Allah. Nah, itu saja cukup. Tapi ini orang ini ingin sekali dibersihkan dosanya, sampai dia akui dosanya itu. Akhirnya Rasulullah ngomong, kalau begitu kata Nabi, nah kalikan dia lubang. Betul-betul dia kalikan lubang tajam, habis tajam, semua mati. Kemudian darahnya itu ciprat kena sahabat. Pada sahabat, salah seorang sahabat yang mengatakan, Khalid bin Walid, maki-maki itu sahabat itu kan, marah di sama yang itu, yang tadi itu jenazah tadi itu. Kata Nabi, hati-hati kata Rasulullah, sebab orang ini sudah bertobat dengan taubat dan nasuha. Seandainya taubatnya ini dibagikan kepada seluruh penduduk manusia, maka dosanya cukup mereka ini dihapuskan disebabkan taubat orang tersebut. Taubat nasuha betul-betul ya. Mana ada orang yang mau hapus seperti itu kan? Pasti mati. Dalam riwayat yang lain itu namanya dia hadis. Ada lagi riwayat yang lain, perempuan yang mengaku dosanya. Perempuan ini mengaku dosanya di hadapan Nabi, tapi pun tak mau. Paling gini bang, tapi Rasulullah, perempuan itu benar-benar, ya Rasulullah, saya telah berzina. Ini saya tengoknya, saya sudah hamil ya Rasulullah, kandungan saya. Kata Nabi, kalau begitu pulang, suruh pulang nanti kalau kau sudah melahirkan, datang lagi. Ternyata betul bu, datang dia. Ya Rasulullah, ini anak saya ya Rasulullah, anak saya. Kata Nabi, pulang lagi kau. Pulang sampai anak ini bisa makan. Ini sudah tahun kan bu ya, bayangkan. Apa maksud Rasulullah itu mengulur-ulur waktu itu? Maksudnya supaya orang ini berpikir balik, tak usah lagi datang ke saya. Taubat ya tak usah. Selesaikan dosaku sama Allah Subhanahu wa taala, tak ada masalah. Tapi perempuan ini ingin betul-betul bersihkan. Datang lagi pada Nabi, Rasulullah, anak saya sudah bisa makan. Kata Nabi, ya, serahkan anak tersebut kepada sahabat. Kemudian perempuan ini pun diraja. Ada kisah seperti, artinya jemaah sekalian, di zaman sahabat itu tidaklah semuanya artinya baik-baik. Ada yang berdosa, itu menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan. Tapi setelah dia berdosa, segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasti Allah akan mengampuninya. Nah, ceritanya tadi ini sahabat itu, ya Rasulullah katanya, waqa'tu zawjati fi Ramadan. Ya Rasulullah, saya hancurlah saya Rasulullah, rusaklah saya, berdosalah saya. Di bulan Ramadan ini saya hubungan suami istri. Wah, kata Nabi, berarti kau harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, mana mampu saya. Ya kan, 1 hari saya tak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Hari ini puasa, besok pokoknya sampai 2 bulan tak berturut-turut. Saya tak mampu ya Rasulullah. Kalau begitu, kamu harus membebaskan hamba sahaya. Ya Rasulullah, membebaskan hamba sahaya bukan 1-2 juta, itu sampai ratusan juta ibu-ibu jemaah sekalian. Manusia yang harus dibebaskan. Tak mampu gak dia? Kalau begitu kata Nabi, kamu harus memberikan makan sebanyak 60 orang miskin. Ya Rasulullah, mana saya punya duit? Mana saya punya duit ya Rasulullah? Kalau saya mikir, cuman orang ini kan hukuman tak mampu semua dia, mesti harus katakan. Ya Rasulullah, tengok situ. Terus mana ini? Anak ada sebakul kurma.
kau. Nah, akhirnya Rasulullah sedekah sama dia. Ini saya berikan ke kau, kau sedekahkan lagi. Sedekahkan cari orang miskin, kau kasih ke kurma. Ya Rasulullah, di Madinah orang yang paling miskin itu saya ya Rasulullah, gitu kan. Itu karena dia yang paling miskin katanya. Akhirnya ketawa Nabi. Sampai kata Aisyah itu nampak gigi gerahamnya Nabi SAW, sampai ketawa sekali. Ya kan, Rasulullah begitu rahimnya, baiknya Rasulullah, ya kan. Artinya meskipun orang itu berdosa, ya kan, meskipun dia berdosa, cuma selesai masalah urusannya dengan baik, dengan santai, ya. Akhirnya diberikan kurma itu kepada kata Nabi, nih kurma kau, buat kau ya, kasih makan keluarga kau.